Saat aku sedang khusyuk meracik masakan di dapur yang luas dan steril itu, tiba-tiba mertuaku, Bu Anggrek, menerjang masuk. Tanpa basa-basi, tangannya yang kasar memutar paksa knob kompor, memadamkan nyala api seketika, dan suaranya meledak di ruangan yang tadinya damai. Masuk ke kamarmu sekarang juga. Jangan berani-berani menyentuh apapun lagi di rumah ini. Semuanya adalah milikku sekarang, dan kau tidak punya hak sedikit pun di sini. Teriaknya dengan telunjuk menuding tepat ke wajahku. Kata-kata itu meluncur begitu cepat dan tajam, seolah telah lama ia simpan dan kini dimuntahkan tanpa ampun. Aku yang bernama Diandra hanya terdiam membisu, mematung di tempat. Aku menoleh, mengalihkan pandangan dari kuah sup kaldu sapi favorit almarhum suamiku, Raka, yang uap panasnya masih mengepul perlahan dari panci aluminium tebal. Aroma gurih yang seharusnya menenangkan, kini terasa butir. Raka telah meninggalkanku 40 hari lalu, pergi karena sakit mendadak, dan memasak sup kesukaannya adalah satu-satunya pelipur lara untuk meredakan kerinduan yang menyiksa dada ini. Rumah besar yang kini sunyi tanpa tawa Raka ini terasa mencekiku. Aku menatap mata Bu Anggrek, dan di sana aku melihat kilatan keserakahan yang tak lagi tertutup-tutupi. Ini bukanlah luapan duka, melainkan proklamasi pengambil alihan. Bu Anggrek meyakini, dengan wafatnya Raka, seluruh aset dan harta benda otomatis jatuh ke tangannya sebagai ibu kandung, sementara aku tak lebih dari orang asing yang menumpang. Tanpa membantah sepatah kata pun, aku meletakkan sendok sayur di meja marmer dapur dengan suara denting yang nyaring dalam keheningan yang mencekam. Aku melepaskan celemek kain yang melingkari pinggang, melipatnya dengan rapi, dan meninggalkannya di samping kompor. Gerakanku begitu tenang dan terukur, membuat Bu Anggrek sedikit terkejut karena tak mendapatkan reaksi histeris atau perlawanan yang ia harapkan. Aku membalikkan badan, melangkah melewati Bu Anggrek seolah wanita parubaya itu tak pernah ada di sana. Langkah kakiku mantap menuju kamar utama. Aku tidak mengemasi pakaian-pakaian mewah ke dalam koper, karena aku tahu Bu Anggrek akan mengeledahnya. Aku hanya mengambil tas tangan berukuran sedang. Dari laci nakas, aku mengambil dompet, ponsel, dan sebuah kunci mobil. Lalu aku berlutut, meraba bagian tersembunyi di bawah laci itu. Tanganku menarik keluar sebuah amplop coklat tebal yang direkatkan kuat dengan selotip. Dokumen krusial itu kumasukkan ke dalam tas dengan cepat. Aku berdiri, menatap foto pernikahan kami di dinding, seolah berpamitan pada seluruh kenangan bahagia yang tersisa di ruangan itu. Aku keluar dari kamar dengan kepala terangkat tinggi. Di ruang tengah, Bu Anggrek berdiri dengan tatapan curiga, mengawasiku, memastikan aku tidak membawa barang berharga milik putranya. Aku berjalan lurus ke pintu depan, tanpa menoleh sedikit pun. Tepat saat tanganku menyentuh gagang pintu, suara Bu Anggrek kembali terdengar, kali ini dengan nada mengejek yang sangat menyakitkan. Pergilah dan jangan pernah kembali. Dasar benalu, kau pikir kau bisa terus hidup mewah di atas keringat anakku. Sekarang sadarlah posisi aslimu. Aku menghentikan langkah sejenak. Aku menarik napas panjang, meredakan gemuruh amarah di dada, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Udara sore menyambut wajahku. Aku berjalan menuju garasi, menekan tombol kunci otomatis mobil sedanku yang elegan. Lampunya berkedip 2 kali. Aku masuk, menyalakan mesin yang menderu halus, dan saat mobil mulai bergerak mundur, aku melilik ke kaca spion. Kulihat Bu Anggrek berdiri di ambang pintu, menyunggingkan senyum kemenangan yang lebar, seolah baru saja memenangkan pertempuran besar. Aku memalingkan wajah. Setelah mobilku menjauh dan kupastikan Bu Anggrek tak lagi bisa melihatku, aku menepikan kendaraan di bahu jalan yang teduh. Aku mengambil ponsel, mencari nama tertentu di daftar kontak, dan menekan tombol panggil. Setelah beberapa kali nada sambung, suara berat seorang pria menjawab di ujung sana. Aku berbicara dengan nada yang datar, dingin, dan penuh otoritas. Sangat berbeda dengan menantu penurut yang baru saja diusir. Laksanakan rencana B sekarang, kataku singkat. Bu Anggrek sudah melanggar batas toleransi. Dokumen sudah di tangan saya. Matikan semua akses tambahan mulai malam ini. Setelah mendengar jawabannya, aku memutus sambungan telepon. Aku menatap lurus ke depan, menginjak pedal gas, melaju kencang meninggalkan masa lalu yang pahit, menuju sebuah hotel mewah di pusat kota untuk menyusun langkah balasan selanjutnya.
Deru mesin mobil sedanku yang semakin menjauh menjadi musik kemenangan yang paling indah di telinga Bu Anggrek. Wanita itu menutup pintu utama dengan bantingan keras penuh semangat. Wajahnya berseri-seri, seakan beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Ia merasa menjadi ratu tunggal di istana megah ini. Tak ada lagi menantu yang sok mengatur atau tatapan mengawasi dari Diandra. Bu Anggrek segera menelpon seseorang. Dan tak butuh waktu lama, hanya dalam 15 menit, sebuah taksi berhenti di depan pagar rumah. Dari taksi itu keluar seorang wanita muda dengan dandanan mencolok, pakaian ketat, dan riasan tebal. Itu adalah Karina, adik kandung Raka, putri bungsu kesayangan Bu Anggrek. Karina berlari masuk dengan antusias. "Benarkah, Bu? Dia benar-benar sudah pergi?" Tanyanya melengking. Bu Anggrek mengangguk mantap sambil tertawa lepas, menarik tangan putrinya masuk. Ia menceritakan dengan bangga bagaimana ia membentak Diandra dan bagaimana menantu yang ia anggap lemah itu pergi tanpa perlawanan sedikit pun. Dua wanita itu berjalan ke dapur. Panci sup yang ditinggalkan Diandra masih mengepulkan asap tipis. Tanpa merasa bersalah, Karina mengambil mangkuk, menyendok sup, mencicipinya dan bahkan mengakui bahwa masakan kakak iparnya memang enak, meskipun kebenciannya menutup segalanya. Sambil makan, mereka mulai menyusun rencana masa depan mereka. Karina dengan bersemangat mengatakan ingin segera menempati kamar utama yang luas. Ia sudah lama mengincar walk-in closet milik Diandra yang dipenuhi tas dan sepatu bermerek. Bu Anggrek menyetujui, menjanjikan bahwa mulai hari ini, Karina bisa hidup layaknya seorang putri raja. Setelah perut kenyang, dimulailah pesta kemenangan mereka yang sesungguhnya. Bu Anggrek dan Karina bergegas menuju kamar utama bekas Diandra dan Raka. Karina dengan kasar membuka lemari pakaian besar. Matanya berbinar tamak melihat deretan gaun indah dan pakaian kerja berkualitas tinggi yang tergantung rapi. Ia menarik keluar beberapa baju, memamerkannya di depan cermin, berputar-putar dalam tawa kegirangan. Ia berhayal betapa teman-temannya akan iri. Sementara Karina sibuk dengan pakaian, Bu Anggrek menuju meja rias. Ia membongkar kotak-kotak perhiasan, namun keningnya berkerut karena sebagian besar hanya berisi perhiasan imitasi atau aksesoris biasa. Tak ada emas batangan atau berlian besar yang ia bayangkan. Ia mendengus kesal, berpikir Diandra mungkin sudah membawa perhiasan aslinya atau Raka menyimpannya di tempat lain. Bu Anggrek tidak putus asa. Ia yakin harta peninggalan anaknya pasti tersimpan di suatu tempat di rumah besar ini. Mereka beralih ke ruang kerja Raka. Di sana mereka menggeledah laci meja kerja. Mereka menemukan banyak dokumen, namun karena kurang mengerti masalah administrasi, mereka mengabaikannya dan hanya mencari barang berharga yang bisa langsung diuangkan. Mata Karina tertuju pada sebuah berangkas besi berukuran sedang yang tertanam di dinding tersembunyi di balik lukisan yang baru saja ia geser. Karina memekik senang memanggil ibunya. Mereka mencoba membuka berangkas itu. Bu Anggrek mencoba tanggal lahir Raka, tanggal lahirnya sendiri, bahkan tanggal pernikahan Raka. Namun lampu indikator tetap menyala merah, tanda kode salah. Karina mendengus kesal dan menendang kaki meja. Ia berkata bahwa besok mereka harus memanggil tukang kunci. Bu Anggrek menenangkan putrinya, mengatakan bahwa harta di dalam berangkas itu tidak akan lari kemana-mana. Rumah ini sudah menjadi milik mereka, jadi mereka punya banyak waktu. Mereka kembali ke ruang tengah, duduk di sofa kulit yang empuk sambil menaikkan kaki ke atas meja. Rasa berkuasa membuat mereka lupa diri. Bu Anggrek mulai berangan-angan merenovasi taman depan dan membelikan mobil baru untuk Karina. Sore berganti malam dan mereka larut dalam euforia. Karina bahkan mulai memotret sudut-sudut rumah mewah itu dan mengunggahnya ke media sosial dengan keterangan yang menyiratkan bahwa itu adalah rumah barunya. Komentar pujian dari teman-teman Karina membuat kepalanya semakin besar. Mereka tidak menyadari bahwa di luar, langit mulai gelap dan angin bertiup kencang, seolah alam sedang memberi pertanda buruk. Mereka juga tidak tahu bahwa sambungan internet Wi-Fi di rumah itu tiba-tiba mati total tepat pukul 9 malam, membuat Karina mengeluh karena tidak bisa memperbaharui status media sosialnya. Bu Anggrek mencoba menyalakan televisi kabel, namun layar hanya menampilkan pesan tidak ada sinyal atau langganan dibekukan. Ia mengira itu hanya gangguan teknis biasa yang bisa diurus besok. Tanpa curiga sedikit pun, mereka memutuskan untuk tidur lebih awal. Karina tidur di kamar utama di atas ranjang king size yang empuk bekas Diandra, sementara Bu Anggrek tidur di kamar tamu yang juga mewah. Dalam tidur lelap mereka, mimpi indah tentang kekayaan dan kemewahan menari-nari di kepala.
membuai mereka dalam kepuasan semu yang melenakan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa itu adalah malam terakhir mereka bisa tidur nyenyak di rumah itu. Di kejauhan, di sebuah kamar hotel berbintang, Diandra duduk di hadapan laptop, memantau pergerakan data perbankan dan aset, jari-jarinya menari lincah di atas papan ketik, mengirimkan instruksi-instruksi fatal yang akan mengubah nasib Bu Anggrek dan Karina esok pagi. Senyum tipis terukir di bibir Diandra, bukan senyum kebahagiaan, melainkan senyum getir seorang wanita yang terpaksa memberikan pelajaran pahit pada orang-orang yang seharusnya menjadi keluarganya. Roda nasib sedang berputar, dan esok pagi, porosnya akan menghantam tepat di jantung kesombongan Bu Anggrek. Pagi itu matahari bersinar cukup terik, namun udara di teras rumah mewah itu terasa sejuk bagi Bu Anggrek. Ia duduk santai di kursi rotan impor di beranda, menyesap teh hangat dari cangkir porselen mahal. Ia merasa seperti seorang ratu yang sedang menikmati kejayaannya. Senyum tak henti-hentinya mengembang di bibirnya setiap kali memandang halaman depan yang luas dan terawat rapi. Dalam benaknya, ia sudah menyusun rencana besar. Menjual mobil sedan milik Diandra di garasi untuk berlibur ke luar negeri bersama Karina dan memanggil agen properti untuk menaksir harga rumah ini. Ketenangan pagi Bu Anggrek terganggu oleh suara deru mesin kendaraan halus namun bertenaga yang mendekat ke arah pagar. Ia meletakkan cangkirnya dan menyipit mata. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap yang sangat panjang dan mewah berhenti tepat di depan gerbang. Jantung Bu Anggrek berdebar antusias. Ia berpikir itu pasti kenalan kaya mendiang Raka atau calon pembeli rumah. Dengan percaya diri, ia berdiri, merapikan pakaiannya, bersiap menyambut tamu dengan gaya angkuh selayaknya nyonya besar pemilik rumah. Pintu mobil bagian belakang terbuka. Seorang pria bertubuh tegap turun dari kendaraan itu. Pria itu yang bernama Bapak Gunawan mengenakan setelan jas formal yang sangat rapi, sepatu kulit mengkilap dan tas kerja kulit. Wajahnya kaku, serius dan tanpa senyum. Bapak Gunawan berjalan mendekati pagar, lalu membukanya dengan mudah seolah ia memiliki akses penuh. Bu Anggrek sedikit terkejut, namun menepis rasa curiga dan tetap memasang wajah garang. Dengan nada ketus ia bertanya siapa dia dan apa keperluannya datang pagi-pagi mengganggu waktu santainya. Ia berharap pria itu akan menunduk hormat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bapak Gunawan membuka tas kerjanya dengan gerakan tenang, mengeluarkan sebuah dokumen, dan melirik jam tangan mahalnya sekilas. Ia berkata dengan suara bariton yang rendah namun tegas, menggema di teras yang sunyi itu. Ia menyebut nama Bu Anggrek dengan lengkap, tanpa embel-embel penghormatan. Kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut Bapak Gunawan bagaikan petir di siang bolong bagi Bu Anggrek. Pengacara itu mengatakan bahwa ia memberikan waktu tepat 30 menit bagi Bu Anggrek dan siapapun yang ada di dalam rumah untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka. Bapak Gunawan menegaskan bahwa pemilik sah rumah ini menginginkan kuncinya kembali saat ini juga, dan rumah harus dikosongkan dari penghuni liar. Bu Anggrek ternganga, dan darahnya mendidih seketika. Ia tertawa keras, tawa yang dipaksakan, penuh emosi, seolah baru saja mendengar lelucon paling konyol di dunia. Ia berkacak pinggang dan mulai berteriak di depan wajah Bapak Gunawan. Ia mengatakan Bapak Gunawan pasti salah alamat atau orang gila. Dengan lantang, Bu Anggrek memproklamasikan bahwa dialah pemilik rumah ini sekarang, sebagai ibu kandung Raka yang sudah meninggal, dan secara hukum waris, segala aset anaknya jatuh ke tangannya. Ia menunjuk-nunjuk wajah Bapak Gunawan dengan telunjuknya yang gemetar karena marah, mengancam akan memanggil satpam kompleks untuk mengusir pengacara lancang tersebut. Bapak Gunawan sama sekali tidak bergeming menghadapi amukan Bu Anggrek. Wajahnya tetap datar seperti tembok batu. Ia membiarkan Bu Anggrek menumpahkan segala sumpah serapah dan klaim sepihaknya. Setelah Bu Anggrek kehabisan nafas dan berhenti berteriak, Bapak Gunawan kembali berbicara dengan nada yang sama datarnya. Namun, kali ini kalimatnya jauh lebih menyakitkan. Bapak Gunawan menjelaskan bahwa asumsi Bu Anggrek adalah kesalahan fatal. Ia berkata bahwa Raka memang penghuni rumah ini semasa hidupnya, tetapi Raka bukanlah pemiliknya. Raka tidak pernah memiliki sertifikat atas tanah dan bangunan megah ini. Jadi, kematian Raka sama sekali tidak memindahkan hak kepemilikan rumah kepada Bu Anggrek. Mendengar itu, wajah Bu Anggrek memucat, kakinya terasa lembah seketika. Otaknya berusaha mencerna informasi yang baru saja ia dengar. Jika bukan Raka pemiliknya, lalu siapa? Mustahil Raka menyewa, pikirnya, karena Raka selalu bilang ini rumahnya. Bu Anggrek mulai panik, tapi kesombongannya menolak untuk runtuh. Ia menuduh Bapak Gunawan berbohong dan mencoba menipunya.
Keributan di teras itu terdengar sampai ke dalam, membangunkan Karina yang masih tertidur pulas. Pintu depan terbuka, dan Karina muncul dengan wajah bantal dan rambut acak-acakan. Ia menatap bingung pada ibunya yang sedang berhadapan dengan pria berjas itu. Kemunculan Karina menambah keriuhan. Gadis itu langsung maju membela ibunya tanpa tahu duduk permasalahannya. Dengan suara cemprengnya, Karina membentak Bapak Gunawan, bertanya siapa dia yang berani membuat ibunya marah. Karina bahkan mengancam akan melempar sepatu ke arahnya jika pria itu tidak segera pergi. Bapak Gunawan hanya melirik sekilas pada Karina dengan tatapan meremehkan, seolah melihat serangga kecil yang mengganggu. Ia tidak menanggapi teriakan Karina, melainkan kembali fokus pada Bu Anggrek. Tangan Bapak Gunawan terulur, menyodorkan sebuah map tebal berisi salinan sertifikat rumah yang asli dan sah secara hukum. Bu Anggrek menyambar map itu dengan kasar. Tangannya gemetar hebat saat membuka lembar demi lembar dokumen. Nafasnya tercekat saat matanya sampai pada kolom nama pemilik hak milik. Di sana tertulis jelas nama lengkap Diandra, bukan nama Raka. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah tanggal penerbitan sertifikat tersebut. Tanggal itu menunjukkan tahun yang jauh sebelum Raka dan Diandra menikah. 3 tahun sebelum pernikahan mereka terjadi, rumah ini sudah dibeli lunas atas nama Diandra. Bu Anggrek merasa dunianya berputar. Fakta ini menghancurkan seluruh logikanya selama ini yang menganggap Diandra hanyalah wanita beruntung yang dinikahi anaknya yang sukses. Melihat ekspresi syok di wajah Bu Anggrek, Bapak Gunawan mulai menjelaskan fakta yang sebenarnya. Ia membuka rahasia besar yang selama ini disimpan rapat oleh Diandra dan almarhum Raka. Bapak Gunawan mengatakan bahwa Diandra bukanlah wanita biasa dari keluarga sederhana, seperti yang selama ini Bu Anggrek kira. Diandra adalah putri tunggal dari keluarga Nugraha, salah satu keluarga pengusaha properti terbesar di negara ini. Selama ini, Diandra menyembunyikan identitas aslinya dan hidup sederhana. Ia ingin mencari pasangan hidup yang mencintainya apa adanya, bukan karena harta kekayaan ayahnya. Raka tahu hal itu dan sangat menghormati keputusan istrinya. Rumah ini, mobil dan segala kemewahan di dalamnya adalah milik pribadi Diandra. Harta bawaan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk mertua. Karina, yang mendengar penjelasan itu melongo tak percaya. Mulutnya terbuka lebar, matanya membelalak hampir keluar. Ia teringat betapa seringnya ia menghina Diandra, menyebut kakak iparnya itu kampungan dan tidak tahu diri. Ternyata selama ini ia sedang menghina seorang miliarder yang sedang menyamar. Karina merebut kertas dari tangan ibunya, membacanya sendiri untuk memastikan dan mendapati kebenaran yang pahit itu terpampang nyata di depan matanya. Rasa malu dan takut mulai menjalar di tubuhnya. Belum sempat mereka pulih dari rasa kaget, sebuah mobil sedan lain memasuki halaman rumah. Kali ini mobil itu berhenti tepat di belakang mobil Bapak Gunawan. Pintu pengemudi terbuka dan seorang wanita turun dari sana. Itu adalah Diandra. Namun penampilan Diandra pagi ini sangat berbeda dari Diandra yang kemarin mereka usir. Tidak ada lagi daster rumahan atau wajah polos tanpa riasan. Diandra kini mengenakan setelan blazer kantor yang sangat elegan, membalut tubuhnya dengan sempurna. Hijabnya tertata rapi dengan gaya modern, dan di wajahnya terpasang kacamata hitam, yang kemudian ia lepas perlahan. Aura kewibawaan memancar kuat dari sosoknya, membuat Bu Anggrek dan Karina secara refleks mundur selangkah. Diandra berjalan mendekat dengan langkah kaki yang berirama ketukan sepatu hak tinggi di lantai keramik. Ia berdiri di samping Bapak Gunawan, menatap lurus ke arah mertua dan adik iparnya. Tatapannya dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. Diandra tidak menyapa. Ia langsung berbicara pada intinya. Suaranya tenang, namun mengandung kekuatan yang membuat bulu kuduk Karina meremang. Diandra bertanya, apakah penjelasan pengacara saya sudah cukup jelas, atau Anda berdua butuh waktu tambahan untuk membaca ulang dokumen yang sudah sangat gamblang itu? Pertanyaan itu lebih terdengar seperti perintah daripada tawaran. Bu Anggrek mencoba membuka mulut, ingin mengatakan sesuatu, mungkin sebuah penyangkalan atau pembelaan diri, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Ia melihat sosok asing dalam diri menantunya. Wanita yang berdiri di depannya ini adalah seorang pemimpin perusahaan, seorang wanita karir yang tangguh, bukan menantu penurut yang bisa ia bentak sesuka hati di dapur. Diandra melanjutkan ucapannya, mengingatkan kembali kalimat yang diteriakan Bu Anggrek kemarin sore. Ia mengulang kata-kata mertuanya tentang siapa yang punya hak di rumah ini. Diandra berkata, sekarang saatnya membuktikan siapa sebenarnya pemilik hak itu. Suasana menjadi hening mencekam. Karina menyenggol ibunya, memberi kode agar ibunya melakukan sesuatu. Namun Bu Anggrek masih membeku. Egonya hancur lebur dihantam kenyataan. Wasiat suami yang menyakitkan.
Diandra menoleh pada Bapak Gunawan dan memberikan anggukan kecil. Bapak Gunawan kemudian mengeluarkan sebuah dokumen lain dari tasnya. Itu bukan sertifikat rumah, melainkan sebuah surat wasiat. Pengacara itu berkata bahwa sebelum mereka diusir, ada satu hal lagi yang perlu mereka dengar. Sebuah pesan terakhir dari Raka yang selama ini disimpan di kantor notaris. Pesan yang khusus ditulis untuk melindungi istrinya dari keserakahan keluarganya sendiri. Diandra menatap Bu Anggrek dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa kasihan dan ketegasan yang tak terbantahkan. Suasana di teras rumah yang megah itu berubah menjadi hening dan mencekam. Bapak Gunawan, sang pengacara yang berdiri tegak dengan sikap profesional, membuka segel envelope coklat itu. Suara kertas yang dirobek terdengar sangat nyaring di telinga Bu Anggrek dan Karina, menandakan dimulainya babak baru yang akan menghancurkan harapan mereka hingga ke akar-akarnya. Bu Anggrek menatap amplop itu dengan mata nanar. Jantungnya berdegup kencang, dipenuhi campuran rasa takut dan penyangkalan. Ia tidak percaya bahwa anak kandungnya sendiri, Raka, akan meninggalkan sesuatu yang bisa menyudutkannya. Dalam pikirannya, Raka adalah anak penurut yang selalu berbakti, anak yang pasti akan memberikan segalanya untuk ibunya. Namun, ekspresi dingin di wajah Diandra dan ketegasan Bapak Gunawan mengisyaratkan hal yang sebaliknya. Bapak Gunawan mengeluarkan lembaran kertas resmi yang berhologram notaris, lalu mulai membacanya dengan suara lantang dan jelas. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti palu hakim yang mengetuk meja pengadilan. Raka menyatakan bahwa ia membuat surat ini dalam keadaan sadar dan sehat tanpa paksaan. Raka menuliskan betapa ia mencintai istrinya, Diandra, dan juga menghormati ibunya, Bu Anggrek. Namun, kalimat berikutnya membuat wajah Bu Anggrek menegang. Raka menulis bahwa ia sangat mengenal sifat ibunya. Ia tahu bahwa ibunya memiliki kecenderungan untuk ingin menguasai segala sesuatu dan seringkali bersikap tidak adil terhadap Diandra, meskipun Diandra selalu berusaha bersabar. Oleh karena itu, Raka merasa perlu membuat perlindungan tertulis bagi istri tercintanya jika kelak ia meninggal dunia lebih dulu. Bapak Gunawan melanjutkan ke poin paling krusial dalam surat wasiat tersebut, yaitu klausul 9. Ia membacanya dengan penekanan pada setiap suku kata agar tidak ada kesalahpahaman. Klausul itu berbunyi bahwa Bu Anggrek diperbolehkan tinggal di rumah milik Diandra dan akan mendapatkan tunjangan bulanan yang cukup besar dari hasil investasi pribadi Raka dengan satu syarat mutlak. Syarat tersebut adalah Bu Anggrek harus memperlakukan Diandra dengan baik, hormat, dan layaknya keluarga sendiri. Jika terbukti Bu Anggrek melakukan intimidasi, kekerasan verbal maupun fisik, atau berusaha mengusir Diandra dari rumah tersebut, maka seluruh hak Bu Anggrek atas tunjangan bulanan akan dicabut seketika dan secara permanen. Selain itu, segala akses fasilitas yang diberikan oleh Raka semasa hidup akan diputus total pada detik pelanggaran itu terjadi. Mendengar itu, lutut Bu Anggrek terasa goyah. Ia hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada pilar teras. Wajahnya pucat pasi, seolah darah di tubuhnya tersedot habis. Pikirannya langsung melayang pada kejadian kemarin sore saat ia dengan bangga dan penuh emosi mengusir Diandra dari dapur. Teriakan-teriakannya, kata-kata kasarnya, semuanya kini berbalik menyerangnya seperti bumerang yang mematikan. Ia baru sadar bahwa ia telah melanggar satu-satunya syarat yang dibuat oleh anaknya sendiri. Bukan hanya rumah mewah ini yang lepas dari genggamannya, tetapi juga aliran uang bulanan yang selama ini membiayai gaya hidupnya dan Karina. Ia akan kehilangan segalanya dalam satu waktu. Rasa penyesalan mulai merayap, bukan karena ia merasa bersalah telah jahat pada Diandra, melainkan karena ia menyesal telah bertindak ceroboh yang mengakibatkan kerugian finansial bagi dirinya sendiri. Karina yang berdiri di samping ibunya juga tampak syok. Mulutnya terkunci rapat. Gadis yang biasanya cerewet dan berani itu kini menciut nyalinya. Ia membayangkan hidup tanpa uang saku dari kakaknya, tanpa fasilitas mewah, dan harus kembali ke kehidupan susah. Karina menatap ibunya dengan tatapan menyalahkan, seolah bertanya mengapa ibunya harus begitu emosional kemarin. Namun, ia tidak berani bersuara.
di hadapan Diandra yang kini terlihat begitu berkuasa. Diandra masih berdiri tenang di samping pengacara, wajahnya datar tanpa ekspresi kemenangan yang berlebihan. Baginya, ini bukanlah kemenangan yang membahagiakan, melainkan sebuah langkah terpaksa yang harus diambil untuk menegakkan harga dirinya dan menghormati keinginan terakhir suaminya. Bu Anggrek yang menyadari posisinya kini berada di ujung tanduk, tiba-tiba mengubah sikapnya secara drastis. Keangkuhannya lenyap seketika, digantikan oleh wajah memelas yang dibuat-buat. Ia melangkah mendekati Diandra, mencoba meraih tangan menantunya itu. Air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Dengan suara bergetar, Bu Anggrek mulai memohon. Ia berkata bahwa ia hilaf. Ia sedang emosi karena berduka kehilangan Raka. Dan ia tidak bermaksud sungguh-sungguh mengusir Diandra. Ia mencoba memainkan kartu keluarga, mengatakan bahwa bagaimanapun juga mereka adalah keluarga dan tidak seharusnya masalah ini diselesaikan dengan cara sekejam ini. Bu Anggrek bahkan berani berkata bahwa Raka pasti akan sedih melihat ibunya terlantar di jalanan. Diandra mundur selangkah, menghindari sentuhan tangan Bu Anggrek. Gerakan mundur itu adalah simbol penolakan yang tegas. Diandra menatap tajam ke mata mertuanya, lalu berbicara dengan nada rendah namun menusuk hati. Ia mengingatkan Bu Anggrek pada kalimat yang diucapkannya kemarin, bahwa Diandra tidak punya hak apapun di rumah ini. Diandra bertanya, "Di mana konsep keluarga saat ibu melempar barang-barang saya keluar? Di mana rasa kasih sayang saat ibu mematikan kompor dan membentak saya di dapur?" Diandra menegaskan bahwa ia bukan tempat penitipan barang yang bisa diambil saat butuh dan dibuang saat tidak berguna. Kesabaran Diandra sudah habis. Ia sudah memberikan kesempatan selama bertahun-tahun bagi Bu Anggrek untuk berubah, namun kebaikan hatinya selalu dibalas dengan tuba. Bapak Gunawan memotong drama itu dengan melihat jam tangannya lagi. Ia mengingatkan bahwa waktu terus berjalan. 10 menit dari waktu yang diberikan sudah berlalu untuk pembacaan wasiat ini. Tersisa 20 menit lagi bagi Bu Anggrek dan Karina untuk mengemasi barang-barang mereka. Bapak Gunawan menegaskan bahwa jika dalam 20 menit mereka belum keluar, ia akan memanggil petugas keamanan untuk melakukan pengosongan paksa. Ancaman itu terdengar sangat serius. Bapak Gunawan bukanlah tipe orang yang menggertak sambal. Ia adalah eksekutor hukum yang akan menjalankan tugasnya tanpa pandang bulu. Bu Anggrek menangis histeris. Kali ini tangisannya lebih karena rasa takut dan frustrasi. Ia berlutut di lantai teras, mencoba memeluk kaki Diandra, memohon belas kasihan. Pemandangan itu sungguh ironis. Sang mertua yang kemarin berdiri gagah bak jenderal perang, kini bersimpuh di kaki menantu yang dihinanya. Namun, hati Diandra sudah tertutup rapat untuk sandiwara semacam ini. Diandra memalingkan wajahnya menatap ke arah taman yang bunganya mulai bermekaran. Ia teringat pesan Raka sebelum meninggal, bahwa ia harus kuat dan berani membela diri sendiri jika ibunya mulai bertingkah. Diandra tahu, jika ia luluh sekarang, Bu Anggrek akan kembali menginjak kepalanya di kemudian hari. Lingkaran setan itu harus diputus hari ini juga, demi ketenangan hidup Diandra dan demi ketenangan arwah Raka. Diandra memberi isyarat pada Bapak Gunawan untuk tetap pada rencana. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun pada Bu Anggrek yang masih meraung-raung di lantai. Bagi Diandra, keputusan sudah bulat. Wasiat Raka adalah hukum tertinggi yang harus dijalankan. Pelanggaran telah terjadi, dan konsekuensinya harus ditanggung. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar-menawar. Diandra melangkah masuk ke dalam rumah, melewati tubuh Bu Anggrek yang bersimpuh, menuju ruang tengah untuk memastikan proses selanjutnya berjalan lancar. Langkah kakinya mantap, meninggalkan masa lalu yang penuh rasa sakit di belakang punggungnya. Di dalam rumah yang dulu terasa neraka baginya, kini ia mulai merasakan hawa kebebasan yang sesungguhnya. Belum sempat Bu Anggrek bangkit dari posisi berlututnya yang memalukan di teras, sebuah mobil van berwarna perak memasuki halaman rumah. Dari dalamnya keluar 3 pria dan 1 wanita yang mengenakan seragam kemeja abu-abu rapi dengan kartu identitas tergantung di leher mereka. Mereka membawa tas laptop dan beberapa kotak berkas. Wajah mereka terlihat serius, kaku, dan sangat profesional. Sejenis wajah yang tidak bisa diajak bercanda atau disogok. Mereka adalah tim auditor independen yang sudah disewa oleh Diandra sejak seminggu yang lalu.
namun baru diperintahkan untuk bergerak pagi ini. Karina yang masih berdiri mematung di dekat pintu, menatap kedatangan orang-orang baru itu dengan bingung dan cemas. Firasat buruk mulai menjalar di punggungnya. Ia bertanya pelan, siapa orang-orang ini dan apa mau mereka? Diandra yang sudah berada di ruang tengah, menyambut tim auditor itu dan mempersilahkan mereka duduk di meja makan panjang. Tanpa membuang waktu, tim auditor langsung membuka laptop, mengeluarkan tumpukan kertas rekening koran, dan mulai bekerja dengan cepat. Suara ketikan keyboard memenuhi ruangan, menciptakan irama ketegangan baru. Diandra kemudian memanggil Bu Anggrek dan Karina untuk masuk. Ia tidak menyuruh mereka duduk, membiarkan mereka berdiri seperti terdakwa di hadapan hakim. Diandra menjelaskan dengan tenang bahwa selama ia diam di dapur kemarin, bahkan selama berbulan-bulan terakhir ia diam saat disindir, ia sebenarnya sedang mengamati. Diandra tahu bahwa uang belanja bulanan yang ia berikan seringkali habis sebelum waktunya. Ia juga tahu ada barang-barang kecil di rumah yang sering hilang. Namun Diandra tidak mau menuduh tanpa bukti. Oleh karena itu, ia menyewa tim auditor untuk melacak aliran dana rumah tangga dan aset-aset Raka yang selama ini dipegang aksesnya oleh Bu Anggrek sebagai biaya operasional. Salah satu auditor, seorang pria berkacamata tebal mengangkat kepala dan mulai membacakan temuan awal mereka. Temuan pertama langsung menohok Karina. Auditor itu memaparkan data transaksi digital yang menunjukkan bahwa Karina secara rutin mengambil uang kas rumah tangga yang diletakkan di laci dapur. Jumlahnya mungkin terlihat kecil per pengambilan, namun dilakukan hampir setiap hari selama 2 tahun terakhir. Jika ditotal, angkanya mencapai puluhan juta. Uang itu digunakan Karina untuk membeli pulsa, skincare, jajan di kafe kekinian, dan membeli tiket nonton bioskop. Bukti struk transfer dan rekaman CCTV tersembunyi yang dipasang Diandra di area dapur terpampang jelas di layar laptop yang diputar ke arah mereka. Wajah Karina memerah padam karena malu dan takut. Ia mencoba membela diri dengan suara mencicit, mengatakan bahwa itu hanya uang receh dan ia adalah adik kandung Raka, jadi wajar jika ia meminta uang. Namun Diandra memotong ucapan itu dengan tajam. Diandra berkata bahwa meminta dan mencuri adalah 2 hal yang berbeda. Raka selalu memberi Karina uang saku resmi. Namun Karina masih merasa kurang dan memilih untuk mencuri dari uang belanja yang seharusnya digunakan untuk makan sehari-hari. Tindakan Karina adalah pencurian dalam rumah tangga, dan bukti CCTV itu cukup untuk menyeretnya ke kantor polisi jika Diandra mau. Karina langsung terdiam 1000 bahasa. Keringat dingin mulai bercucuran di pelitisnya. Namun kejutan sesungguhnya bukan pada Karina, melainkan pada Bu Anggrek. Auditor wanita kemudian mengambil alih pembicaraan. Ia mengeluarkan sebuah berkas tebal yang berisi catatan hutang piutang. Terbongkar fakta mengejutkan bahwa Bu Anggrek memiliki hutang yang sangat besar di beberapa tempat, mulai dari arisan bodong hingga pinjaman pada rentenir lintah darah. Bu Anggrek selama ini bergaya hidup mewah di depan teman-teman sosialitanya, mentraktir Raka, membeli kain mahal, padahal semua itu dibiayai dari uang hutang. Ia selalu berpikir bahwa ia bisa membayarnya nanti dengan meminta uang pada Raka atau Diandra. Namun gali lubang tutup lubang itu akhirnya menjadi jurang yang sangat dalam. Puncak dari segala temuan itu adalah sebuah dokumen perjanjian kredit dengan pihak koperasi simpan pinjam ilegal. Di sana tertera tanda tangan Raka sebagai penjamin. Auditor menunjukkan dokumen asli tersebut kepada Diandra. Diandra menatap tanda tangan itu, lalu menggeleng pelan. Ia tahu persis bentuk tanda tangan suaminya. Tanda tangan di dokumen itu terlihat mirip, namun ada tarikan garis yang ragu-ragu. Auditor mengkonfirmasi kecurigaan Diandra. Tim forensik tulisan tangan yang mereka konsultasikan sudah memastikan bahwa tanda tangan Raka di dokumen itu adalah palsu. Bu Anggrek telah memalsukan tanda tangan anaknya sendiri semasa Raka masih hidup, yang saat itu sedang sakit keras untuk mencairkan dana pinjaman yang besar demi menutupi hutang judinya yang baru terungkap. Ruangan itu hening seketika. Suara nafas Bu Anggrek terdengar berat dan tersendat. Ia tertangkap basah.
Wajahnya yang tadi memelas kini berubah menjadi pucat pasi seperti mayat. Pemalsuan dokumen adalah tindak pidana murni, bukan lagi sekadar masalah keluarga. Bapak Gunawan, sang pengacara, menambahkan dengan suara dingin bahwa tindakan memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan keuntungan finansial bisa diancam dengan hukuman penjara beberapa tahun. Bapak Gunawan bertanya pada Diandra, "Apakah Anda ingin melanjutkan temuan ini ke jalur hukum pidana sekarang juga? Karena bukti-bukti sudah sangat lengkap dan tidak terbantahkan." Bu Anggrek gemetar hebat. Kakinya tidak kuat lagi menopang tubuhnya hingga ia terduduk lemas di kursi makan. Ia tidak menyangka bahwa kebohongannya akan terbongkar sedetail ini. Selama ini ia mengira Diandra adalah wanita bodoh yang hanya tahu memasak dan mengurus rumah tangga. Ia tidak tahu bahwa di balik diamnya, Diandra memiliki kecerdasan dan ketelitian seorang pebisnis ulung yang diwarisi dari ayahnya. Bu Anggrek menyadari bahwa ia tidak hanya akan diusir, tapi ia juga terancam menghabiskan masa tuanya di balik jeruji besi yang dingin. Bayangan penjara membuat nyalinya runtuh total. Ia menatap Diandra dengan pandangan penuh ketakutan, seolah melihat hakim pencabut nyawa. Karina yang mendengar kata penjara langsung histeris. Ia berteriak menyalahkan ibunya. Ia berkata bahwa ibunya lah yang menyuruhnya mengambil uang di laci dapur. Ia juga berkata bahwa ibunya lah yang mengajarkan gaya hidup mewah. Pertengkaran antara ibu dan anak pun pecah di hadapan Diandra dan para auditor. Mereka saling tuding, saling membuka aib, berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Diandra hanya menatap mereka dengan tatapan datar, merasa muak dengan drama keluarga yang tidak berkesudahan ini. Diandra mengangkat tangannya, meminta mereka diam. Ia berkata bahwa ia memiliki satu tawaran terakhir. "Pilihan ada di tangan Anda berdua. Pergi sekarang juga tanpa membawa apa-apa selain pakaian di badan dan kasus ini ditutup. Atau tetap di sini dan polisi akan datang dalam 5 menit untuk menjemput Anda berdua atas tuduhan pencurian dan pemalsuan dokumen." Tawaran terakhir yang diucapkan Diandra menggantung di udara seperti pedang Damokles yang siap memenggal leher siapa saja yang bergerak salah. Pilihan antara penjara atau pergi dari rumah saat ini juga, tanpa harta benda, adalah pilihan yang sama-sama mengerikan bagi Bu Anggrek dan Karina. Namun bayangan mendekam di balik jeruji besi yang dingin, tidur beralaskan tikar tipis dan makan nasi cadung jauh lebih menakutkan dibandingkan menjadi gelandangan. Ketegangan di ruang makan itu memuncak hingga titik didih. Wajah Karina yang tadinya pucat karena takut, kini berubah menjadi merah padam karena amarah yang meluap. Insting bertahan hidupnya bekerja, dan sayangnya target pelampiasannya adalah orang terdekatnya sendiri, ibunya. Karina tiba-tiba berdiri, kursinya berdecit keras. Ia menunjuk wajah ibunya dengan jari telunjuk yang gemetar hebat. Suaranya melengking tinggi, memecah keheningan yang sempat tercipta. Ia berteriak menyalahkan Bu Anggrek atas semua bencana ini. Karina mengatakan bahwa semua ide gila untuk menguasai harta Raka dan mengusir Diandra berasal dari otak ibunya. Ia mengaku hanya ikut-ikutan karena dipaksa dan diiming-imingi hidup enak. Karina berteriak bahwa ibunya masih muda dan tidak mau masa depannya hancur di dalam penjara hanya karena keserakahan ibunya yang tidak tahu diri. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulut Karina, kata-kata yang seharusnya tidak pantas diucapkan oleh seorang anak kepada orang tua yang melahirkannya. Bu Anggrek tersentak kaget mendengar serangan verbal dari putri kesayangannya. Hatinya hancur berkeping-keping. Selama ini ia memanjakan Karina, menuruti semua keinginannya, bahkan rela berhutang sana-sini demi membelikan barang branded agar Karina tidak kalah saing dengan teman-temannya. Dan inikah balasan yang ia terima saat roda nasib berputar ke bawah? Bu Anggrek tidak terima disalahkan sepenuhnya. Ia membalas teriakan Karina dengan tak kalah sengit. Ia mengungkit semua pengorbanannya. Ia mengingatkan Karina, siapa yang merengek minta dibelikan tas mahal minggu lalu? Siapa yang minta uang untuk perawatan wajah setiap bulan? Bu Anggrek berteriak bahwa Karina adalah anak tak tahu diuntung yang hanya bisa menadahkan tangan dan sekarang berani menggigit tangan yang memberinya makan. Pertengkaran hebat antara ibu dan anak itu tidak bisa dibendung lagi.
Suara mereka yang saling memaki terdengar sangat keras hingga menembus dinding-dinding rumah, merambat keluar menuju jalanan kompleks yang biasanya tenang. Para tetangga mulai menghentikan aktivitas mereka. Rasa penasaran membuat mereka berkumpul di depan pagar rumah mewah itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Tak lama kemudian, suara sirine mobil polisi terdengar mendekat, membuat kerumunan tetangga semakin ramai. Rupanya Bapak Gunawan memang sudah memanggil polisi sejak awal sebagai langkah antisipasi jika situasi menjadi tidak terkendali. Melihat mobil polisi dengan lampu rotator biru yang menyala berhenti di depan pagar, pertengkaran Karina dan Bu Anggrek terhenti mendadak. Wajah mereka sama-sama memucat. 2 orang petugas polisi berseragam lengkap turun dari mobil dan masuk ke halaman rumah, didampingi oleh Pak RT yang tergopoh-gopoh menyusul. Bapak Gunawan menyambut polisi tersebut di ambang pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Kehadiran aparat penegak hukum membuat aura ruangan menjadi sangat serius dan mencekam. Karina langsung menangis meraung-raung, bersembunyi di balik punggung sofa. Diandra berdiri dari duduknya. Wajahnya tetap tenang, namun matanya memancarkan ketegasan. Ia menyapa Pak RT dan para polisi dengan sopan. Bapak Gunawan menjelaskan duduk perkaranya secara singkat namun padat. Ia menunjukkan bukti-bukti pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Bu Anggrek dan bukti pencurian uang yang dilakukan Karina. Pak RT dan tetangga yang menguping dari teras terkejut bukan main. Selama ini Bu Anggrek selalu bercerita kepada mereka bahwa Diandra lah menantu yang jahat dan pelit. Ternyata faktanya berbanding terbalik 180 derajat. Bisik-bisik tetangga kini berubah menjadi cemoohan terang-terangan. Suara-suara sumbang mulai terdengar dari arah pintu depan yang terbuka. Reputasi Bu Anggrek sebagai mertua terzalimi yang selama ini ia bangun dengan susah payah, hancur lebur dalam sekejap mata. Ia kini telanjang di hadapan sanksi sosial masyarakat. Rasa malu yang dirasakan Bu Anggrek jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Ia menundukkan kepala dalam-dalam. Polisi kemudian bertanya kepada Diandra selaku pelapor dan pemilik rumah, apakah ia ingin kasus ini diproses lanjut ke penyidikan atau ada penyelesaian lain. Polisi siap memborgol Bu Anggrek dan Karina saat itu juga, karena bukti permulaan sudah sangat cukup. Karina yang mendengar itu langsung bersujud di kaki Diandra, mengabaikan harga dirinya. Ia memohon ampun sambil menangis sesenggukan, berjanji akan pergi sejauh mungkin asalkan tidak dipenjara. Bu Anggrek dengan sisa tenaganya juga ikut memohon dengan suara parau. Ia sadar ini adalah akhir dari segalanya. Diandra menarik napas panjang, menatap kedua wanita yang kini bersimpuh tak berdaya di hadapannya. Sebersit rasa iba muncul di hatinya, namun ia segera menepisnya dengan logika. Kejahapan mereka sudah terlalu dalam. Namun Diandra tidak ingin mengotori tangannya dengan memenjarakan ibu dari almarhum suaminya. Ia tidak ingin arwah Raka bersedih melihat ibunya di sel tahanan. Diandra menatap polisi dan berkata dengan suara lantang agar didengar oleh semua orang, termasuk tetangga di luar. Ia memutuskan untuk tidak menuntut pidana hari ini dengan satu syarat mutlak. Mereka harus angkat kaki dari rumah ini detik ini juga, tanpa membawa barang berharga apapun yang dibeli dari uang Raka atau uang hasil kejahatan. Hanya pakaian yang melekat di badan dan beberapa pakaian ganti bekas yang sudah disiapkan Diandra yang boleh dibawa. Keputusan Diandra membuat Karina dan Bu Anggrek bernapas lega, seolah baru saja lolos dari lubang jarum. Meskipun mereka harus kehilangan segalanya dan menjadi gelandangan, setidaknya mereka masih memiliki kebebasan. Polisi mengangguk mengerti, menghormati keputusan Diandra sebagai korban. Namun polisi menegaskan bahwa data kejahatan mereka tetap akan dicatat sebagai arsip, dan jika di kemudian hari mereka berulah lagi mengganggu Diandra, maka proses hukum akan langsung berjalan tanpa ampun. Bapak Gunawan kemudian memerintahkan mereka untuk berdiri dan segera keluar. Waktu negosiasi sudah habis, saatnya eksekusi pengosongan rumah dilakukan. Diandra berjalan menuju pintu depan diikuti oleh Bapak Gunawan dan polisi. Di belakang mereka, Bu Anggrek dan Karina berjalan tertatih-tatih dengan langkah berat. Saat mereka melangkah keluar ke teras, sorotan mata para tetangga menusuk mereka seperti ribuan jarum. Tidak ada simpati di wajah para tetangga, hanya tatapan jijik dan penghakiman. Bu Anggrek yang biasanya berjalan dengan dagu terangkat tinggi, kini berjalan membungkuk, berusaha menyembunyikan wajahnya. Karina terus menangis menutupi mukanya dengan tangan. Ini adalah karma instan yang paling menyakitkan. Mereka diusir dari surga yang mereka kira milik mereka,
disaksikan oleh orang-orang yang dulu mereka pameri. Diandra berdiri di samping pilar, bersedekap dada, menyaksikan prosesi kepergian benalu-benalu itu dengan hati yang perlahan mulai terasa lega. Beban berat di pundaknya mulai terangkat seiring dengan langkah kaki mertua dan adik iparnya yang menjauh dari pintu rumahnya. Proses pengusiran itu berlangsung cepat, namun terasa sangat menyiksa bagi Bu Anggrek. Di bawah pengawasan ketat 2 orang petugas keamanan yang dipanggil Bapak Gunawan, serta tatapan tajam para polisi yang masih berjaga, Bu Anggrek dan Karina digiring kembali ke kamar untuk mengambil beberapa lembar pakaian ganti. Namun mereka tidak diizinkan membawa koper besar. Diandra sudah menyiapkan 2 buah tas belanja besar berbahan plastik anyaman murah, jenis tas yang sering dipakai untuk ke pasar tradisional. Di dalamnya Diandra sudah memasukkan beberapa potong pakaian lama mereka. Pakaian sederhana yang mereka bawa saat pertama kali datang menumpang di rumah Raka bertahun-tahun yang lalu. Semua baju-baju branded, gaun pesta dan jaket kulit mahal yang mereka beli belakangan ini disita dan tetap tergantung rapi di lemari. Karina mencoba memprotes saat melihat tas plastik murahan itu. Ia merasa terhina harus membawa barang-barangnya dengan tas seperti itu. Namun, satu tatapan tajam dari Bapak Gunawan sudah cukup untuk membungkam mulutnya. Petugas keamanan memeriksa saku celana dan baju mereka dengan teliti untuk memastikan tidak ada kunci duplikat, uang tunai milik Diandra, atau perhiasan kecil yang diselundupkan. Pemeriksaan itu terasa sangat merendahkan martabat. Setiap kali Karina mencoba menyembunyikan botol parfum mahal di balik bajunya, petugas dengan sigap mengambilnya dan meletakkannya kembali ke meja rias. "Itu bukan milik Anda," kata petugas itu datar. Setelah pemeriksaan badan selesai, mereka digiring menuju ruang tengah untuk terakhir kalinya. Mata Bu Anggrek menyapu sekeliling ruangan yang mewah itu dengan tatapan nanar. Ia melihat sofa kulit Italia yang empuk, lampu gantung kristal yang berkilauan, dan lukisan-lukisan mahal di dinding. Hatinya perih menyadari bahwa mulai detik ini, ia tidak akan pernah lagi bisa menikmati kenyamanan ini. Ia harus kembali ke kehidupan keras yang dulu sangat ia benci. Langkah kakinya berhenti di dekat buffet ruang tamu. Matanya tertuju pada sebuah toples kristal bohemia yang sangat indah, benda favoritnya yang sering ia pamerkan kepada tamu. Tangan Bu Anggrek secara refleks terulur meraih toples kristal itu. Ia berpikir setidaknya ia harus membawa satu benda berharga yang bisa dijual untuk menyambung hidup beberapa hari ke depan. Ia mendekap toples itu erat-erat ke dadanya, seolah itu adalah pelampung penyelamat di tengah lautan. Namun belum sempat ia melangkah lebih jauh, suara Diandra terdengar dingin dan tegas dari arah belakang. "Letakkan itu, hadiah dari ayah saya, bukan milik Raka, apalagi milik ibu." Suara itu tidak membentak, namun memiliki otoritas yang tak terbantahkan. Bu Anggrek menoleh, menatap Diandra dengan pandangan memelas, mencoba meminta belas kasihan untuk terakhir kalinya. "Hanya ini Diandra, biarkan ibu membawa ini sebagai kenang-kenangan," rengeknya. Tapi Diandra menggeleng pelan. Ia tidak akan membiarkan 1 sen pun asetnya dibawa oleh orang yang telah mencuri darinya selama bertahun-tahun. "Letakkan atau saya panggil polisi masuk lagi. Untuk menambah pasal pencurian?" ancam Diandra tenang. Dengan tangan gemetar dan hati yang dongkol, Bu Anggrek terpaksa meletakkan kembali toples kristal itu ke tempatnya. Bunyi pelan saat kaca bertemu kayu terdengar seperti bunyi palu vonis terakhir bagi harapannya. Mereka berdua akhirnya berjalan keluar dari pintu utama. Diandra mengikuti sampai ke teras. Di luar, langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi mendung gelap yang menggantung rendah. Awan hitam bergulung-gulung seolah ikut merasakan drama yang terjadi di rumah itu. Angin kencang mulai bertiup, menerbangkan debu dan daun-daun kering, menciptakan suasana yang suram. Para tetangga yang tadi berkumpul sudah mulai membubarkan diri karena takut hujan. Namun, beberapa masih mengintip dari balik jendela rumah mereka, ingin melihat akhir dari nasib sang mertua jahat. Bu Anggrek dan Karina berjalan gontai melintasi halaman luas yang terawat itu. Setiap langkah terasa sangat berat, seolah kaki mereka diberi pemberat timah. Sampai di gerbang besi yang tinggi dan kokoh, Pak Ujang, satpam yang dulu sering dimarahi Bu Anggrek karena hal sepele, kini berdiri tegak memegang kendali pintu pagar otomatis. Wajah Pak Ujang datar, namun ada kepuasan tersendiri di matanya. Ia menekan tombol remote dan gerbang besi itu terbuka perlahan dengan suara berdengung halus. Bu Anggrek dan Karina melangkah keluar dari area rumah, menapaki aspal jalanan umum yang kasar. Begitu kaki mereka berdua melewati batas pagar, Pak Ujang segera menekan tombol remote kembali.
Gerbang besi itu bergerak menutup dengan pasti. Bam! Suara besi beradu saat gerbang terkunci rapat terdengar sangat final. Bu Anggrek berbalik badan, memegang jeruji besi pagar yang dingin. Ia menatap ke dalam, melihat Diandra yang masih berdiri di teras rumah yang hangat dan terang. Jarak di antara mereka kini bukan hanya sekadar jarak fisik halaman depan, melainkan jarak nasib yang terbentang jurang sangat lebar. Diandra tidak melambaikan tangan. Ia hanya berbalik badan dan masuk ke dalam rumah, menutup pintu utama rapat-rapat. Lampu teras dimatikan, meninggalkan Bu Anggrek dan Karina dalam kegelapan di luar pagar. Tepat saat itu, titik-titik air hujan mulai turun dari langit. Awalnya perlahan, lalu semakin deras dan lebat. Hujan badai mengguyur tubuh mereka tanpa ampun. Tidak ada payung, tidak ada tempat berteduh. Pakaian mereka basah kuyup dalam detik. Karina menggigil kedinginan, air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. Ia merogoh saku celananya, mengambil kartu ATM yang sempat ia sembunyikan, satu-satunya harapan terakhir. Ia berlari kecil menuju mesin ATM di minimarket tak jauh dari kompleks. Bu Anggrek mengikutinya dengan susah payah. Di dalam bilik ATM yang sempit, dengan tangan gemetar kedinginan, Karina memasukkan kartu itu. Namun, layar mesin menampilkan pesan yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Transaksi ditolak. Kartu Anda diblokir. Hubungi bank penerbit. Karina mencoba lagi dan lagi. Namun hasilnya sama. Diandra benar-benar menepati ucapannya. Semua akses keuangan yang terhubung dengan aset Raka sudah diputus total detik itu juga. Karina lemas, merosot duduk di lantai ATM yang kotor. Bu Anggrek yang melihat reaksi anaknya langsung mengerti. Mereka benar-benar tidak punya uang sepeser pun. Mereka keluar dari minimarket karena diusir oleh pegawai yang curiga melihat penampilan mereka yang basah kuyup dan lusuh. Kini mereka berdiri di pinggir jalan raya di bawah guyuran hujan deras. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, menyipratkan air genangan ke arah mereka. Tidak ada taksi yang mau berhenti untuk penumpang basah yang terlihat seperti pengemis. Bu Anggrek menatap nanar ke arah kompleks perumahan elit yang baru saja ia tinggalkan. Ia menyadari betapa bodohnya ia. Keserakahan telah membutakan matanya. Ia memiliki segalanya, rumah nyaman, makanan enak, jaminan hari tua. Namun ia membuangnya demi ego sesaat. Sekarang langit menangis bersamanya. Namun tangisan langit tidak bisa membasuh penyesalan yang terlambat datang. Malam itu menjadi malam terpanjang dan terdingin dalam hidup mereka. Waktu berputar begitu cepat tanpa terasa. 2 bulan telah berlalu sejak peristiwa pengusiran dramatis di tengah hujan badai itu. Rumah mewah yang dulu menjadi saksi bisu penderitaan Diandra, kini telah berubah wajah sepenuhnya. Suasana di dalam rumah itu terasa jauh lebih terang, lapang, dan bernafas. Diandra memutuskan untuk merenovasi beberapa bagian rumah, terutama dapur, yang menjadi lokasi kejadian traumatis tersebut. Dapur yang dulu bernuansa gelap dan kaku, kini disulap menjadi dapur modern dengan dominasi kaca jendela besar yang membiarkan cahaya matahari pagi masuk dengan leluasa. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan atau perasaan was-was saat memasak. Diandra kini bisa berdiri di sana dengan perasaan damai, menikmati setiap detik kegiatannya tanpa ada teriakan atau sindiran yang menyakitkan telinga. Diandra memutuskan untuk renovasi beberapa bagian rumah, terutama dapur, yang menjadi lokasi kejadian traumatis tersebut. Dapur yang dulu bernuansa gelap dan kaku, kini disulap menjadi dapur modern dengan dominasi kaca jendela besar yang membiarkan cahaya matahari pagi masuk dengan leluasa. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan atau perasaan was-was saat memasak. Diandra kini bisa berdiri di sana dengan perasaan damai, menikmati setiap detik kegiatannya tanpa ada teriakan atau sindiran yang menyakitkan telinga. Diandra juga kembali ke identitas aslinya sebagai seorang wanita karir yang tangguh. Ia tidak lagi menyembunyikan siapa dirinya. Setiap hari, mobil jemputan kantor dari perusahaan properti milik ayahnya datang menjemput. Diandra memimpin rapat-rapat penting, mengambil keputusan strategis, dan mengelola proyek pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Karyawan-karyawannya sangat menghormatinya, bukan karena ia anak pemilik perusahaan, melainkan karena kecerdasan dan ketegasannya dalam bekerja. Di sela-sela kesibukannya, Diandra tetap menjalankan amanah untuk almarhum suaminya. Ia menjadikan paviliun samping rumahnya sebagai rumah singgah sementara bagi mahasiswa perantauan yang kurang mampu namun berprestasi.
Suara tawa dan diskusi anak-anak muda itu kini mengisi kesunyian rumah, menggantikan aura negatif yang dulu ditinggalkan oleh mertua dan adik iparnya. Diandra merasa hidupnya kembali penuh dan bermakna. Sementara itu, di sudut kota yang lain, nasib berputar 180 derajat ke arah yang berlawanan. Di sebuah kawasan padat penduduk dengan ganggang sempit yang becek dan bau selokan yang menyengat, Bu Anggrek dan Karina menjalani kehidupan baru mereka yang menyedihkan. Mereka tinggal di sebuah kamar kontrakan petak berukuran 3 kali 3 meter. Dindingnya lembab dengan cat yang mengelupas. Atapnya bocor jika hujan turun, dan udaranya terasa pengap dengan ventilasi yang minim. Tidak ada lagi kasur empuk atau pendingin ruangan. Mereka tidur berhimpitan di atas kasur busa tipis yang sudah kempes, ditemani suara bising pertengkaran tetangga dan tangisan bayi yang terdengar jelas dari balik tembok triplek yang tipis. Pagi itu, suasana di dalam kontrakan sempit itu terasa panas, sepanas hati penghuninya. Bu Anggrek terbaring lemah di kasur dengan wajah pucat dan batuk-batuk kering yang tak kunjung sembuh. Ia sudah kehilangan berat badan drastis karena makan seadanya dan stres berkepanjangan. Obat-obatan mahal yang biasa ia konsumsi untuk menjaga kesehatan dan kecantikannya kini hanya tinggal kenangan. Ia hanya bisa mengandalkan obat warung murah yang tidak banyak membantu. Dengan suara parau, Bu Anggrek memanggil-manggil nama Karina, meminta air hangat dan makanan. Namun tidak ada jawaban lembut seperti yang dulu ia dapatkan dari pelayan di rumah Diandra. Karina duduk di sudut ruangan, sedang melipat pakaian orang lain dengan kasar. Ia kini bekerja sebagai buruh cuci gosok harian untuk tetangga-tetangga sekitar demi menyambung hidup. Tangan halusnya yang dulu rajin meralat manikyur kini menjadi kasar, pecah-pecah, dan kapalan akibat terlalu sering terkena deterjen keras dan menyikat baju. Mendengar rengekan ibunya, emosi Karina meledak. Ia melempar baju yang sedang dipegangnya ke lantai. Karina berteriak frustasi, mengatakan bahwa ia lelah menjadi tulang punggung keluarga. Ia mengeluh bahwa uang hasil cucian hari ini sudah habis untuk membayar tunggakan listrik bulan lalu dan mereka tidak punya beras untuk dimasak siang ini. Bu Anggrek mencoba menasihati anaknya agar bersabar, namun nasihat itu justru menyiram bensin ke dalam api amarah Karina. Karina bangkit berdiri, menatap ibunya dengan tatapan penuh kebencian. Ia mengungkit kembali kesalahan ibunya. Ia berkata bahwa seandainya ibunya tidak serakah ingin menguasai rumah Diandra, mereka pasti masih tidur nyenyak di kamar ber-AC dan makan enak setiap hari. Karina menyalahkan ibunya atas penderitaan ini, mengatakan bahwa ibunya lah yang menyeretnya ke dalam lubang kemiskinan ini. Pertengkaran itu berakhir dengan Karina yang membanting pintu kontrakan dan pergi keluar dengan perut kosong, meninggalkan ibunya yang menangis terseduh-seduh dalam kesendirian dan penyesalan yang terlambat. Karina berjalan tanpa arah menyusuri jalanan kota yang panas berdebu. Langkah kakinya membawanya ke sebuah kawasan perkantoran elit di pusat kota, tempat di mana gedung-gedung tinggi menjulang membelah langit. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah dengan logo perusahaan Nugraha Group terpampang besar di lobinya. Karina tahu, ini adalah kantor pusat milik keluarga Diandra. Rasa lapar dan keputusasaan membuatnya berpikir nekat. Ia berencana untuk masuk, menemui Diandra, dan memohon pekerjaan apa saja. Mungkin menjadi cleaning service atau pembawa minum, asalkan ia bisa mendapatkan gaji yang layak untuk keluar dari kontrakan neraka itu. Dengan memberanikan diri, Karina melangkah menuju pintu kaca otomatis lobi gedung. Namun, langkahnya terhenti oleh petugas keamanan berseragam rapi yang menatap penampilannya dengan curiga. Karina melihat pantulan dirinya di kaca gedung. Ia mengenakan kaos lusuh yang warnanya sudah pudar, celana jeans kotor, dan sandal jepit yang tipis. Rambutnya kusam dan wajahnya berminyak tanpa riasan. Ia terlihat sangat kontras dengan orang-orang yang lalu lalang di lobi itu, para eksekutif muda yang wangi, rapi, dan penuh percaya diri. Tepat saat itu, lift khusus direksi di dalam lobi terbuka. Karina melihat rombongan orang keluar, dan di tengah-tengah mereka ada Diandra. Diandra terlihat sangat memukau. Ia mengenakan busana kerja formal yang sangat elegan, berjalan dengan langkah tegak penuh wibawa sambil mendengarkan laporan dari asisten di sampingnya. Semua orang di lobi membungkuk hormat saat Diandra lewat. Diandra terlihat bersinar, cerdas, dan tak tersentuh. Karina merasa tubuhnya mengecil.
Rasa minder yang luar biasa menghantam dadanya. Ia sadar, jarak antara dirinya dan Diandra kini bagaikan bumi dan langit. Ia merasa seperti debu kotor yang tidak pantas berada di tempat sebersih itu. Keberaniannya lenyap seketika. Karina tidak jadi masuk, ia bahkan tidak berani memanggil nama Diandra. Rasa malu yang amat sangat membuatnya memutar balik badan. Ia berlari menjauh dari gedung megah itu, berlari sekuat tenaga sambil menahan air mata yang tumpah. Ia menyadari bahwa pintu kesempatan itu sudah tertutup rapat sejak ia dan ibunya memutuskan untuk berbuat jahat. Diandra bukan lagi kakak ipar yang bisa ia manfaatkan. Diandra adalah sosok asing yang berada di puncak kesuksesan, sementara dirinya terperosok di dasar jurang akibat ulahnya sendiri. Karina pulang ke kontrakannya dengan tangan hampa dan hati yang semakin hancur, menyadari bahwa hari esok mungkin akan lebih gelap dari hari ini. Matahari sore bersinar lembut, menyinari hamparan rumput hijau di pemakaman umum yang tenang itu. Diandra berjongkok di samping sebuah makam yang tanahnya masih terlihat terawat dan bersih. Di nisan marmer hitam itu tertulis nama Raka, suami tercintanya. Diandra menaburkan kelopak bunga mawar segar di atas pusara, lalu menyiramkan air mawar dengan perlahan. Ia mengusap nisan itu dengan lembut, seolah sedang membelai wajah suaminya. Tidak ada lagi air mata kesedihan yang berlebihan di wajah Diandra. Yang ada hanyalah tatapan keikhlasan dan kerinduan yang mendalam namun tenang. Diandra mulai berbicara pelan, seolah Raka bisa mendengarnya di sana. Ia menceritakan kabar terbarunya tentang rumah yang kini ramai oleh anak asuhan, tentang bisnis ayahnya yang semakin maju di bawah pimpinannya, dan tentang perasaannya yang kini jauh lebih ringan. Diandra berbisik bahwa ia telah menunaikan tugas terakhir untuk menjaga kehormatan diri dan amanah Raka. Ia berkata bahwa ia sudah memaafkan Bu Anggrek dan Karina di dalam hatinya demi ketenangannya sendiri. Namun, ia tidak bisa melupakan perbuatan mereka. Diandra mengatakan bahwa ia telah menyerahkan nasib mereka sepenuhnya pada hukum alam dan keadilan Tuhan. Ia merasa lega karena tidak lagi memendam dendam yang menggerogoti jiwa. Setelah cukup lama berdoa dan bercerita, Diandra bangkit berdiri. Ia merapikan pakaiannya, menghela nafas panjang untuk melepaskan beban terakhir, lalu melangkah meninggalkan area pemakaman. Supir pribadinya sudah menunggu di samping mobil sedan mewah yang terparkir di gerbang makam. Supir membukakan pintu belakang dengan sopan. Diandra masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk dan wangi. Duduk bersandar di jok kulit yang nyaman, mobil pun melaju perlahan membelah kemacetan sore kota metropolitan, membawa Diandra kembali ke kehidupannya yang sibuk namun teratur. Di sebuah persimpangan lampu merah yang cukup ramai, mobil Diandra berhenti. Diandra memandang keluar jendela kaca mobil yang gelap dari luar, namun terang dari dalam. Ia mengamati hiruk-pikuk jalanan, pedagang asongan yang menjajakan dagangan, dan pengendara motor yang tidak sabar. Tiba-tiba, matanya menangkap sebuah pemandangan yang membuat jantungnya berdesir. Di trotoar pinggir jalan, tepat di depan sebuah warung makan tenda yang baru buka, terlihat seorang wanita tua sedang duduk di atas dingklik kecil sambil mencuci tumpukan piring kotor yang menggunung. Wanita tua itu mengenakan daster lusuh yang sudah sobek di bagian bahunya. Rambutnya yang memutih dibiarkan acak-acakan dan diikat asal-asalan. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan kulitnya terlihat kusam terbakar matahari. Ia mencuci piring dengan gerakan lambat dan gemetar. Sesekali berhenti untuk memijat pinggangnya yang sakit atau menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang kotor. Pemilik warung, seorang pria bertubuh besar, terlihat sedang memarahinya karena kerjanya dianggap terlalu lambat. Wanita tua itu hanya menunduk pasrah, tidak berani membantah. Persis seperti orang yang sudah kehilangan seluruh harga dirinya. Diandra mengenali sosok itu. Meskipun penampilannya berubah drastis, Diandra tidak mungkin salah mengenali mantan-mantan mertuanya sendiri. Itu adalah Bu Anggrek, wanita yang dulu selalu tampil dengan perhiasan emas, berlagak nyonya besar, dan memandang rendah orang lain, kini menjadi buruh cuci piring di warung pinggir jalan demi sesuap nasi. Pemandangan itu begitu menyedihkan sekaligus mengejutkan. Karma benar-benar bekerja dengan cara yang sangat presisi dan tepat sasaran. Bu Anggrek yang dulu membuang makanan masakan Diandra, kini harus membersihkan sisa makanan orang lain. Tanpa sengaja, saat Bu Anggrek mengangkat wajahnya untuk mengambil sabun colek, pandangannya tertuju pada mobil sedan mewah yang berhenti tepat di depan tempatnya bekerja.
Meskipun kaca mobil itu gelap, entah bagaimana insting seorang ibu atau mungkin rasa bersalah yang menghantui, membuat Bu Anggrek bisa merasakan siapa yang ada di dalamnya. Mata Bu Anggrek membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Ia menghentikan aktivitas mencucinya. Tangannya yang berbusa gemetar hebat. Ia menatap lekat-lekat ke arah jendela belakang mobil itu, seolah berharap kaca itu turun dan Diandra memanggilnya untuk pulang. Ada tatapan memohon yang begitu dalam. Tatapan seorang yang tenggelam, meminta pertolongan pada kapal yang lewat. Diandra melihat tatapan itu, hatinya bergejorak sesaat. Sisi kemanusiaannya ingin turun, memberinya uang, atau setidaknya membelikan makanan. Namun, ingatan tentang perlakuan kejam Bu Anggrek, tentang fitnah-fitnah keji, tentang pengusiran saat ia masih berduka, dan tentang wasiat Raka kembali muncul di benaknya. Diandra sadar jika ia turun tangan sekarang, pelajaran hidup ini tidak akan pernah selesai. Jika ia menolong Bu Anggrek saat ini, wanita itu akan kembali menjadi benalu yang lupa diri dan mungkin akan menyakiti orang lain di masa depan. Raka ingin ibunya belajar berdiri di atas kaki sendiri dan memahami konsekuensi dari keserakahan. Supir yang melihat gelagat Diandra dari kaca spion tengah bertanya pelan, "Apakah Nyonya ingin berhenti sebentar atau memberikan sesuatu pada pengemis di luar?" Pertanyaan itu menyadarkan Diandra dari lamunannya. Diandra memejamkan mata sejenak, menarik nafas dalam-dalam, dan memantapkan hatinya. Ia membuka mata, menatap lurus ke depan, menghindari kontak mata dengan wanita tua di pinggir jalan itu. Dengan suara tenang namun tegas, Diandra menjawab singkat, "Tidak perlu, Pak. Jalan saja. Lampunya sudah hijau." Mobil sedan mewah itu pun melaju perlahan meninggalkan persimpangan jalan, meninggalkan Bu Anggrek yang masih terpaku menatap debu knalpot mobil menantunya yang menjauh. Bu Anggrek menyadari bahwa itu adalah kesempatan terakhirnya dan ia telah melewatkannya. Ia tersadar bahwa pintu maaf dan pintu kemewahan itu sudah tertutup selamanya baginya. Air matanya menetes jatuh ke dalam baskom air sabun yang keruh, bercampur dengan sisa-sisa makanan kotor. Ia kembali menunduk, melanjutkan pekerjaannya, menggosok piring sambil menelan pil pahit penyesalan yang harus ia rasakan seumur hidupnya. Diandra duduk bersandar di dalam mobilnya, memandang langit sore yang mulai berwarna jingga keemasan. Ia merasa lega. Ia tidak merasa jahat. Ia hanya bersikap adil. Keadilan bagi dirinya sendiri dan keadilan bagi almarhum suaminya. Diandra tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan dari seorang wanita yang berhasil melewati badai kehidupan dengan kepala tegak. Ia berbisik dalam hati sebuah kalimat penutup untuk babak kehidupannya ini. Diam bukan berarti lemah, dan mengalah bukan berarti kalah. Diam adalah cara terbaik untuk membiarkan semesta bekerja, menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mobil Diandra terus melaju menuju Cakrawala, menyongsong masa depan yang cerah dan penuh harapan, meninggalkan masa lalu yang kelam jauh di belakang sana.